penyakit mulai dari batuk, pilek, hingga penyakit yang lebih parah. Jadi penyakit ini, virus ini mengganggu saluran pernapasan atas maupun bawah. Nah, yang ngeri itu yang di bawah karena menyerang paru-paru. Nah, famili dari virus coronavirus ini ada SARS yang beberapa waktu lalu cukup dominan di Cina, Hong Kong, ya, Taiwan, Singapura. Kemudian MERS. MERS ini lebih banyak ada di Jazirah Arab dan bersifat zoonotik. Jadi bisa menularkan dari hewan ke manusia. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, WHO, kantor negara Tiongkok, menerima kabar kasus-kasus pneumonia yang penyebabnya belum diketahui. Kasus-kasus ini terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Oleh pemerintah Tiongkok pada tanggal 7 Januari, suatu coronavirus baru yang disebut kemudian oleh WHO dengan kode COVID-19 berhasil diisolasi dan diidentifikasi sebagai virus penyebabnya. Jadi fenomena ini disebabkan oleh virus diberi kode COVID-19. Dan ini adalah virus baru. Yang namanya virus baru sampai sekarang sudah menyebar. Ini data tanggal 25 Mei jam 8:30 ya. Sudah 5 juta orang terkonfirmasi COVID-19, 341.155 orang meninggal. Nah, ini jadi COVID-19 ini sudah berupa pandemik. Yang diketahui tentang COVID-19, inkubasi 1-12,5 hari dengan median 5-6 hari, kemudian oleh pemerintah Indonesia dan beberapa negara dan seluruh negara, inkubasi ditetapkan 1-14 hari. Penularan itu melalui droplet, kontak dengan sekresi orang, permukaan dan peralatan yang terkontaminasi dengan droplet. Droplet itu adalah percikan-percikan ludah atau percikan-percikan yang keluar ketika saat kita berbicara. Penularan dari hewan dan dari orang ke orang. Belum ada obat atau vaksin, baru ada langkah-langkah pendukung saja. Jadi langkah-langkah pendukung itu misalnya pengobatan menggunakan vitamin atau obat-obat yang lain, tapi dia tidak memberantas dari atau menghilangkan virus itu sendiri. Kemudian orang tanpa gejala atau OTG atau pra-asimptotik itu juga berpotensi menulari. Nah, gejala COVID-19 pasti demam di atas 30 derajat Celcius dan gejala pernafasan, batuk, sesak nafas, pilek, badan lemah, tidak enak badan, mual, muntah, diare, sakit kepala. Kemudian pada tahap lanjut diikuti dengan radang paru-paru dan bronkitis. Nah, ini adalah gambar di mana ini sumbernya dari WHO. Jadi virus nampaknya dimulai dari demam, diikuti batuk kering, bukan batuk berdahak. Setelah seminggu, napas terasa berat, terus kemudian dan beberapa pasien akan butuh perawatan rumah sakit. Nah, ini seperti pneumonia. Pada kasus sedang ada pneumonia ringan, sesak nafas. Kemudian pada kasus berat, ya pneumonia yang parah diikuti kegagalan fungsi organ yang lain, misalnya ginjal atau jantung. Nah, WHO menyarankan bagaimana meminimalkan risiko terinfeksi COVID-19. Nah, berdasarkan rekomendasi WHO ini, nanti kita akan protokol-protokol yang kita buat, ya, checklist inspeksi yang kita perhatikan atau yang kita buat
dan objek-objek yang kita lihat untuk memastikan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan berdasarkan prinsip-prinsip meminimalkan risiko terinfeksi COVID-19 yang diatur oleh WHO. Misalnya, rajin mencuci tangan. Maka nanti di area-area tempat wisata atau di area-area umum tentunya disediakan beberapa wastafel atau tempat cuci tangan. Nah, nanti kita lihat di dalam checklist berikut. Batuk atau bersin pada siku yang terlipat, bukan tangan. Nah, nanti ada protokol-protokol atau spanduk atau banner atau leaflet bagaimana para pengunjung, para karyawan itu menerapkan etiket batuk atau bersin. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari atau batasi berada di tempat-tempat ramai. Nah, otomatis kita nanti di dalam tempat-tempat wisata atau tempat-tempat umum, kita harus bisa mengidentifikasi potensi bahaya di mana akan terjadi kerumunan atau antrean, istilahnya terjadi kegagalan physical distancing. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi area mana yang bisa menyebabkan kerumunan. Dan disitulah nanti harus dilakukan tindakan perlakuan risiko. Perlakuan risiko untuk memastikan physical distancing itu dipenuhi. Ya, hindari kontak dengan orang sakit. Artinya kita juga harus punya sistem untuk memastikan orang yang sakit tidak masuk area. Tidak masuk kerja. Ada kebijakan tertulis yang memastikan atau memberikan pengumuman bahwa kalau batuk, pilek, ya nggak masuk kantor. Jangan dipaksa untuk masuk kantor seperti dulu kan. Cuman batuk, pilek aja nggak masuk. Nah, sekarang nggak boleh lagi bicara seperti itu. Para atasan, para kepala, para direktur sudah tidak lagi bisa mengatakan cuman batuk pilek aja kok nggak masuk kantor kan gitu ya. Nah, harus ada kebijakan tertulis. Kemudian pembersihan dan disinfeksi permukaan dan benda-benda mati yang sering disentuh, permukaan meja, kursi, gitu ya. Terus nanti handle pintu, tombol tombol lampu, ya. Pokoknya tombol-tombol yang banyak disentuh oleh banyak orang itu rajin disinfeksi, dibersihkan. Nah, kalau perlu mungkin nanti kita akan berubah teknologi kita. Mungkin sudah tidak perlu lagi pintu pakai handle, pintu otomatis semuanya. Juga begitu, lampu sudah tidak pakai tombol, tapi ketika tidak ada orang, sudah langsung mati sendiri. Nah, teknologi-teknologi seperti itu yang akan kita harus pakai juga kemungkinan untuk meminimalkan kita menyentuh barang-barang sehingga mencegah terjadinya perburuan. Ingat, COVID-19 terutama menyebar dari orang ke orang. Nah, tapi virusnya juga bisa menyebar melalui permukaan dan benda mati, tombol lift, laptop dan tikus. Ya, ini juga mouse, ya, laptop dan mouse-nya nggak boleh dipakai bergantian. Ballpoint, perangkat digital, nggak boleh lagi pegang-pegang, pinjam-pinjam handphone. Pegangan pintu, tisu yang dipakai habis bersin atau batuk, itu harus di tempat pembuangannya harus khusus dan cara membuangnya juga benar. Jangan sampai tempat sampahnya sampai terbuka begitu ya. Jadi mesti harus rajin dibersihkan. Jadi jika Anda menyentuh benda yang terkontaminasi, kemudian menyentuh wajah Anda atau orang lain, maka kalian bisa terinfeksi. Nah, Anda juga rentan terjangkit COVID-19 jika Anda sudah memiliki penyakit tidak menular atau kondisi medis berikut ini. Tekanan darah tinggi,
ini rawan, risikonya akan naik. Diabetes, penyakit jantung, ya pernah serangan jantung atau stroke, kemudian punya penyakit infeksi saluran pernafasan kronis, asma, kanker. Nah, karyawan-karyawan nanti yang melayani kantor atau tempat wisata mesti dilakukan, mereka tidak menderita penyakit ini yang disebut dengan komorbid. Ya, jadi sebelum nanti dibuka normal, kantor dibuka normal, tempat wisata dibuka normal, petugas-petugas dilakukan MCU dulu untuk memastikan tidak menderita sakit-sakit ini, terutama yang terkait dengan petugas yang berhubungan dengan masyarakat umum, pengunjung. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi DHC atau Divisi Human Capital, ya, bagian SDM harus memastikan melakukan screening ini. Kemudian menyentuh mulut dengan tangan dapat mentransfer virus masuk ke dalam tubuh. Merokok, nah siapa di sini yang Bapak Ibu perokok dapat meningkatkan risiko terjangkit COVID-19. Nah, saling berbagi produk tembakau seperti sisa itu dapat menularkan virus ini kepada orang lain, apalagi sering gonta-ganti korak ya. Lidih rokok gitu ya. Terus dikasih itu bungkusnya, suruh ambil sendiri, masalah. Terus minta api, pakai korek api, tuker-tukeran, bisa jadi masalah. Nah, ini harus diperhatikan. Apalagi kalau di restoran itu ada sisa. Nah, ini repot ini. Maka tempat-tempat restoran atau kafe yang menyediakan peralatan sisa, mesti harus punya prosedur khusus. Kalau perlu sudah nggak perlu lagi deh melayani memberikan layanan sisa. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi oleh WHO. Apakah menyemprot tubuh dengan alkohol atau klorin dapat membunuh coronavirus baru? Tidak. Menyemprot alkohol atau klorin pada tubuh seseorang tidak akan membunuh virus yang sudah masuk dalam tubuh. Jadi dia hanya mendesinfeksi desinfektan dari tubuhnya saja, tapi di dalamnya masih berpotensi. Ya, menyemprot bahan-bahan kimia seperti itu dapat membahayakan jika terkena pakan atau selaput lendir. Ya, ingat, alkohol dan klorin bisa berguna sebagai desinfektan pada permukaan, namun harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Hanya permukaan, ya, dia hanya membersihkan atau mendesinfektan permukaan. Ya. Jadi hanya sebagian kecil dari pengamanan. Nah, kemudian WHO juga menyarankan keamanan pangan. Gunakan alas memotong dan pisau yang berbeda untuk daging mentah dan makanan matang. Cuci tangan Anda di sela-sela menyiapkan makanan mentah dan makanan matang. Nanti di WHO itu ada guidance bahwa setiap dapur restoran atau bisnis-bisnis yang terkait dengan makanan itu harus menerapkan FSMS namanya. Food Safety Management System dan HACCP. Nanti kita akan bahas secara sekilas tentang keamanan pangan. Jadi Bapak Ibu yang mengelola hotel, restoran, siapapun pengelola hotel, restoran, yang di mana ada dapur dan restoran, maka mau tidak mau harus membuat HACCP. Minimal. Nah, HACCP. Terus juga menerapkan yang namanya food hygienist, guidance food hygienist yang dikeluarkan oleh WHO. Ya, nanti saya tunjukkan referensinya, nanti kita bahas secara sekilas besok waktu kita membahas checklist di dapur dan restoran, kita akan membahas sedikit tentang kodeks terkait dengan keamanan pangan. Nah,
Kemudian lindungi diri Anda dan orang lain agar tidak sakit. Cuci tangan. Cuci tangan itu kapan? Setelah batuk atau bersin. Setelah melawat orang sakit. Sebelum dan setelah mengolah makanan. Sebelum makan. Setelah ke toilet. Jadi, toilet itu nanti harus dimodifikasi. Dilakukan rekayasa. Jadi, setelah keluar, orang cuci tangan dulu. Harus ada pengawas khusus. Ketika tangan terlihat kotor, setelah mengurus hewan atau kotoran hewan. Nah, cara mencuci tangan, ya, cara cuci tangan ini harus ditampang di mana-mana ya Pak ya, di dekat wastafel, itu nanti dibuat semacam leaflet gitu ya, nah, ditempelkan di dekat wastafel. Jadi ini protokol juga, bagian dari protokol kebersihan. Ya, cuci tangan itu durasinya 40 sampai 60 detik. Ya, bersihkan dengan tangan, tuangkan sabun cukupnya. Ya, gosokkan kedua telapak tangan. Telapak kanan di atas punggung tangan kiri. Nah, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari saling terkait dan sebaliknya. Gosokkan kedua telapak tangan dengan jari saling terkait dan seterusnya. Jadi itu cara, nah ini perlu diberikan pelatihan. Jadi sosialisasi massal kepada seluruh karyawan, pokoknya semua orang yang ada di tempat kerja, ya, di survei Indonesia gitu ya, ada pelatihan cuci tangan. Ya, bagaimana mencuci tangan yang benar. Termasuk kantin, orang-orang di kantin, para pelayan di kantin, para penjual makanan di sekitar area tempat wisata perlu diberikan penyuluhan. Bagaimana cuci tangan yang benar. Terus kemudian ada etiket, cara melepas dan membuang masker. Ini ada caranya. Bagaimana sebelum menggunakan masker? Mengenakan masker itu tangan harus bersih dulu. Ya, bersih dulu, cuci tangan seperti prosedur, gunakan antiseptik. Kemudian kalau pakai masker, itu ya hidung dan mulut tertutup sampai ke dagu. Enggak cuman sampai nempel di bawah mulut. Nah, itu banyak sering kita jumpai, pakai maskernya cuman sampai di bawah mulut, hanya menutupi dagu, bahkan hanya menutupi mulut bagian bawah. Nah, hindari menyentuh masker yang sedang Anda pakai. Jika Anda menyentuhnya, bersihkan tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, nah, atau cairan antiseptik. Ya, segera ganti masker dengan yang baru saat sudah terasa lembab. Ya, terutama medical. Kalau misalnya masker yang dibuat oleh ya pengrajin-pengrajin itu sebetulnya masih belum direkomendasi, ya. Jelas kalau sudah lembab, kalau dia sudah lembab, jadi maskernya sudah lembab, sudah basah gitu, kemudian Anda tiup-tiup karena bicara kan menyemburkan angin, maka droplet dan aerosol yang menempel di dalam kain masker yang lembab itu juga akan menyembur kemana-mana sama saja. Maka masker yang baik itu terdiri dari 3 lapisan. Nah, di tengah lapisan itu biasanya dipasang kayak semacam bahan tisu basah begitu ya, untuk mencegah droplet atau kebasahan dari lapisan paling luar. Nah, untuk melepas masker, lepaskan dari belakang. Jangan menyentuh depan-depan masker. Segera buang ke dalam tempat sampah, tertutup, bersihkan tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahaya dasar alkohol. Jadi, ini penggunaan masker pun juga harus diberikan sosialisasi kepada semua orang. Ya, semua yang melayani masyarakat, tempat umum, karyawan, diberikan sosialisasi bagaimana memakai masker dan bagaimana memilih masker yang tepat. Ya, jadi masker yang basah, jadi sudah lembab gitu ya, dipakai saja, terus kemudian kalau kita bicara berdekatan, ya tetap aja nyembur-nyembur. Nah, ini berbahaya. Ini sekali lagi,
Apakah ada obat-obatan tertentu untuk mencegah atau mengatasi coronavirus baru? Jadi belum ada obat sekarang untuk mencegah COVID-19. Nah, biasanya mereka yang terinfeksi virus ini harus mendapatkan perawatan dan beberapa pengobatan tertentu itu masih dalam tahap pengembangan. Nah, memang perawatan itu hanya sampai menciptakan imun dari yang timbul dari tubuhnya sendiri, ya, atau mengobati dampak-dampaknya saja, tapi tidak bisa. Jadi virus ini hanya dilawan melalui imun yang timbul, kekuatan dari badan sendiri. Nah, ketika nanti kita bekerja, misalnya ada nanti dibuka normal kembali, terutama untuk karyawan-karyawan bagian dapur. Nah, ini ada keamanan pangan lagi. Itu bikin protokol khusus yang mengatur kunci ini. Bersihan tangan, permukaan, ya, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, nggak dicampur dublek jadi satu, gitu ya, dari satu tempat, satu meja. Masak makanan hingga matang, simpan makanan pada suhu yang aman, gunakan air dan baku yang aman. Ya, ingat selalu cuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Dan sebelum dan sesudah makan. Bagaimana cara berbelanja yang aman selama pandemi COVID-19? Ini juga WHO juga memberikan aturan. Ketika harus berbelanja kebutuhan pokok, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung Anda. Jika memungkinkan, bersihkan pegangan troli atau keranjang belanja sebelum digunakan. Jadi kalau misalnya di ITDC itu kan ada mall ya, atau pusat perbelanjaan. Nah, mungkin ada menggunakan keranjang. Nah, di situ nanti ada petugas khusus yang mendisinfektan keranjang, troli, ya. Saat tiba di rumah, cuci tangan secara menyeluruh, juga setelah memegang dan menyimpan barang-barang belanjaan. Ya, cuman saat ini belum ada kasus penularan COVID-19 melalui makanan atau kemasan makanan. Belum ada laporan. Nanti kita akan membahas di manakah penularan terbesar. Nah, perhatikan, kalau misalnya di area kita ada penyandang cacat disabilitas, nah mereka itu akan terpapar risiko yang paling besar. Nah, karena apa? Hambatan fisik untuk mengakses fasilitas kebersihan. Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi kalau misalnya bikin hand sanitizer dispenser, letaknya juga harus mempertimbangkan bagaimana nanti orang cacat itu bisa meraih. Bagaimana dia nanti bisa akhirnya karena keterbatasan dia akan menyentuh banyak benda. Dan itu akan rawan bagi dia. Kemudian dia juga kesulitan dalam menjaga jarak fisik. Nah, nanti apalagi dia nanti juga ada komorbid, ada gangguan saluran pernapasan, diabetes, penyakit jantung, terus sistem kekebalan tubuhnya juga lemah, makin menambah risiko dia. Nah, ini disabilitas nanti juga di pokok pikiran kita yang paling penting ketika menyusun protokol-protokol menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di tempat wisata. Dapatkah COVID-19 menyebar melalui uang logam dan uang kertas? Hingga saat ini belum ada bukti untuk mengkonfirmasi atau membantah. Walaupun begitu, percikan air liur yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi dapat mengkontaminasi dan tertinggal di permukaan uang logam, uang kertas. Otomatis cuci tangan
secara teratur dan menyeluruh setelah menyentuh benda-benda, termasuk uang logam dan uang kertas. Ya. Nah, kemarin mungkin kita ada isu ya, untuk bisa ngetes apakah kita bebas dari COVID-19. Kita disuruh menahan nafas selama 10 detik atau lebih tanpa batuk-batuk atau merasa tidak nyaman, bukan berarti Anda bebas dari COVID-19 atau penyakit saluran pernafasan lainnya. Nah, gejala COVID-19 yang paling umum adalah batuk kering, kelelahan, dan demam. Ya, itu yang perlu ditekankan. Nah, cara yang terbaik untuk mengetahui apakah Anda terjangkit COVID-19 saat ini adalah tes laboratorium. Nah, jadi tidak bisa dengan latihan pernafasan seperti itu. Nah, bahkan bisa membahayakan keselamatan kesehatan kita. 10 detik ya, 10 detiknya setiap orang itu beda-beda, Pak. Ada yang lemah, 10 detik bisa langsung bermasalah. Nah, Anda bisa sembuh dari kebanyakan orang yang terjangkit COVID-19 bisa sembuh dan virusnya hilang dari dalam tubuh mereka. Katanya begitu. Faktanya, Anda bisa sembuh dari COVID-19 meskipun terinfeksi coronavirus baru, tidak berarti Anda akan memiliki virus ini seumur hidup. Jika Anda terjangkit penyakit ini, pastikan Anda mengobati gejalanya. Jika Anda batuk, demam, dan mengalami kesulitan bernapas, segera minta pertolongan medis. Memang bisa sembuh. Ya. Apakah berada di bawah sinar matahari atau berada suhu di atas 25 derajat Celcius tidak mencegah terjangkit COVID-19? Secerah atau sepanas apapun, Anda masih bisa terjangkit COVID-19. Nah, negara-negara dengan cuaca panas telah melaporkan adanya kasus COVID-19. Untuk melindungi diri, itu hanya rajin cuci tangan, ya, jaga jarak, hindari untuk menyentuh mata, mulut, dan hidung. Apakah bisa ditularkan melalui lalat? Nah, belum ada buktinya. Nah, karena COVID-19 itu menyebarnya melalui percikan yang keluar saat seorang itu terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Jadi ya penularannya melalui droplet. Ya, atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian dilanjutkan dengan menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan. Untuk melindungi diri Anda, jaga jarak dari orang lain, setidaknya 1 meter. Dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh. Rajin mencuci tangan secara menyeluruh dan hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung. Nah, ini ada juga kabar-kabar atau namanya di Facebook, di Instagram, di WA Group. Kalau makan durian itu bisa melindungi dari COVID-19. Yang jelas, WHO itu hanya merekomendasikan untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-mayur yang cukup sehat, sebagai bagian dari diet yang sehat untuk menjaga kesehatan, sehingga kita punya imun, kekuatan untuk bertahan. Apakah makan makanan masam bisa membunuh coronavirus? Ya, tidak ada buktinya. Kemudian bisa minum lemon atau kunyit. Nah, kunyit lemon, seperti disediakan di kantor es itu setiap pagi, minum lemon dan kunyit. Nah, itu bukan untuk menolak virus, tidak. Tapi ya, untuk jaga kesehatan. Nah, memperkuat kesehatan, dia tidak menolak virus. Hal-hal yang ditekankan lagi, yang ditekankan oleh WHO, pembersihan dan disinfektan. Ingat, dilakukan pada semua permukaan yang tersentuh manusia. Dalam hal ini perlu dibuat protokol, di mana perlu dilakukan desinfektan. Nah, jadi petugas cleaning service punya panduan.
di mana saja perlu dilakukan penyekaan, pembersihan melalui menggunakan cairan desinfektan. Nah, ingat, menurut penelitian ini di WHO, COVID-19 itu dapat bertahan hingga 72 jam pada plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada karton atau kertas. Ya, gunakan sodium hipoklorit atau bleach atau klorin dengan kekentalan 0,1%. Jadi 1 dibanding 49 air. Atau alkohol 70% sampai 90% untuk membersihkan permukaan. Nah, untuk misalnya barang-barang yang tidak bisa dibersihkan, misalnya lukisan bersihkan ya tidak mungkin. Kita perlu dipasang nanti semacam cover gitu ya di depannya, ya, untuk menghindari orang menyentuh lukisan atau patung atau barang-barang pajangan, ya, supaya tidak dilakukan desinfektan. Jadi perlu dibuat cover atau tutup atau barrier, ya, supaya orang tidak mendekat. Ketika melakukan pembersihan, ingat dimulai dari permukaan yang tidak terlalu kotor, setelahnya sampai ke permukaan terkotor untuk menghindari penyebaran kotoran lewat lap. Nah, protokol-protokol atau cara-cara membersihkan itu juga perlu diberikan pada cleaning service. Asal membersihkan, jadi mesti dari tempat yang kurang kotor sampai ke tempat kotor, ya, supaya nggak menyebar kemana-mana. Selalu gunakan sarung tangan. Jadi petugas cleaning service harus dilengkapi, dan itu menjadi keharusan dan menjadi kepatuhan untuk cleaning service menggunakan sarung tangan. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, desinfektan jalan, pasar, pedestrian ini WHO ternyata tidak merekomendasikan. Jalan dan pedestrian bukan rute infeksi COVID-19 ke dalam tubuh manusia. Itu bisa kalau misalnya disembur, begitu terus kemudian terkena orang, ya bisa membahayakan kesehatan, iritasi mata, pernafasan, atau kulit. Ingat, virus COVID-19 tidak terlihat mata, bukan seperti membersihkan debu. Nah, kemudian WHO juga tidak merekomendasikan penyemprotan tubuh manusia menggunakan tunnel chamber, ya. Cairan dapat membahayakan kesehatan manusia, misalnya iritasi mata, kulit, dan lain-lain. Itu memang diperlukan, ya. Nah, itu hanya sebagai support saja, pendukung. Tapi yang penting adalah masker, physical distancing, cuci tangan, gitu. Jadi kalau tempat-tempat umum disemprot kemana-mana ya sama saja, balik juga dilewati ada orang di situ, ya. Yang penting itu. Terkait food business, jadi yang terkait dengan restoran, kafe, coffee bar, ya, ada panduan yang ditetapkan oleh WHO. Ya. Perlu ada protokol higienisitas dan sanitasi yang rigid terkait area-area di mana dibuat, diolah, disajikan makanan dan minuman. Ya. Di sini staf atau karyawan atau petugas atau mungkin penjual yang menyajikan makanan, dididik tentang virus, pengetahuan tentang virus, bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Memperkuat protokol seperti jarak fisik, mencuci tangan, dan faktor keamanan lainnya yang diatur, direkomendasikan melalui HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point. Nanti kita jelaskan HACCP itu seperti apa.
Ya, ketika mengolah, jadi kalau karyawan ada di dapur, gitu ya, kantin untuk melayani, ya, ada satu karyawan, grup karyawan ada di dapur, di hotel misalnya, di restoran, physical distancing harus ditegakkan. Jadi mesti nanti harus ada penilaian risiko di dapur khusus. Ya, nanti prosedur manajemen risiko nanti juga akan kita bahas. Pakai APD, hairnet, face mask, jadi masker. Kemudian sarung tangannya harus disposable, sekali pakai. Ya, jangan dicuci kembali terus dipakai lagi, cuci kembali, dipakai lagi, bawa pulang lagi. Boleh. Cuci tangan, etiket pernafasan, dan kebersihan lingkungan. Ada protokol khusus di dapur. Di restoran protokolnya lebih rigid. Kemudian ikuti Codex Code of Hygienic Practice for the Transport of Food in Bulk and Semi-Bulk. Jadi nanti cara-cara memindahkan, memindahkan atau mengangkut bahan makanan harus mengikuti protokol-protokol atau kodeks atau kode yang sudah yang diatur oleh WHO. Bentar, saya mau membalas ya. Itu ya. Kemudian kalau misalnya di tempat wisata mengadakan pertemuan massal, perkumpulan massal, ini apa itu dimaksud perkumpulan massal? Definisinya bukan hanya sekedar orang kumpul banyak, tidak seperti itu. Artinya pertemuan massal itu jika jumlah orang yang dihimpunnya begitu besar sehingga berpotensi untuk meregangkan atau menegangkan sumber daya dan respon sistem kesehatan di masyarakat tempat peristiwa itu terjadi. Jadi malah bisa mengganggu sistem kesehatan masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau Anda mengumpulkan banyak massa, nanti yang terganggu tidak hanya di tempat Anda, tapi juga masyarakat sekitar. Apalagi terkait COVID-19, maka sistem kesehatan masyarakat pun akan terpengaruh. Nah, maka perlu dilakukan kajian risiko pertemuan massal sebelum dilaksanakan. Nah, WHO memberikan panduan kajian risiko pertemuan massal sebelum itu dilaksanakan seperti ini kira-kira. Bisa dilihat, apakah tampil di permukaan, Pak Joni? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi ini ada tools, alat dalam bentuk Excel untuk melakukan risk assessment atau kajian risiko perkumpulan massa. Jadi kalau misalnya di tempat Anda, misalnya di ITDC atau Excel-nya nggak muncul. Sebentar. Oke. Muncul? Muncul, Pak. Muncul. Sempat terlihat ya? Ya, terlihat, Pak. Oke. Jadi di sini ada checklist atau tools dalam bentuk Excel yang direkomendasi oleh WHO. Jadi kalau misalnya di TDC mau mengadakan perkumpulan massa, kalau misalnya merasa berisiko tinggi nggak perlu diadakan. Tapi kalau mengambil peluang, boleh-boleh saja. Karena WHO pun tidak melarang. Hanya perlu dilakukan kajian risiko yang detail. Nah, contohnya begini. Jadi ini ada dua lembar. Lembar pertama, kemudian lembar kedua itu terkait dengan tindakan mitigasi. Ya.
Lebar pertama itu terkait dengan skenario berbahaya. Nah, apakah daerah lokasi tempat wisata berkategori transmisi lokal? Kalau di tempat Anda nanti ditanya ke Satgas COVID-19 tempat di Kabupaten Badung, kalau misalnya transmisi lokal, kasih nilai 1. Kemudian, apakah nanti pengunjung tempat wisata itu berasal dari daerah berkategori transmisi lokal? Nah, kalau misalnya nanti otomatis, misalnya pengunjungnya dari sekitar Kabupaten Badung atau mungkin dari daerah-daerah lain di Indonesia, otomatis ya itu transmisi lokal. Nggak ada dilihat nanti. Jadi perlu dilakukan screening atau pemantauan. Ini pengunjung, calon pengunjungnya atau pesertanya. Kalau ada perkumpulan massa, pesertanya itu apakah dari daerah tempat wisata berkategori transmisi lokal. Nanti dicek. Tapi yang jelas untuk pilihan paling buruk kita anggap aja semua transmisi lokal. Apakah pengunjung tempat wisata juga akan ada orang berusia lanjut atau berkategori komorbid? Komorbid itu orang yang sudah penyakit, pasti ya. Apakah dalam area wisata tersebut berpotensi orang saling berdekatan dalam waktu lama? Lama itu di atas 5 menit. Cuanya 5 menit. Nah, anggap aja 1. Ada skor kemungkinan 4. Oke? Nah, sekarang kita lihat apakah Anda sudah memiliki mitigasinya. Ini ada mitigasi, ini sudah checklist. Ada pertanyaan. Yang dibahas adalah pertama, pemahaman gambaran umum situasi COVID-19 saat ini oleh pimpinan dan karyawan tempat wisata. Nah, nanti ini ada cek apakah seluruh karyawan itu sudah paham tentang situasi COVID-19, penularannya nanti seperti apa, melalui apa. Jadi paham risiko. Jadi semua elemen, semua personel dalam dunia manajemen risiko itu memiliki budaya sadar risiko COVID-19. Nah, kalau misalnya lengkap, kasih bobot 2. Kalau misalnya masih sadar risikonya masih in progress, berikan nilai 1. Nah, kalau tidak ada sama sekali, beri nilai 0. Jadi Anda ragu-ragu, beri nilai 0. Kemudian yang kedua, apakah Anda punya rencana tanggap darurat? Nah, tanggap darurat seperti apa nanti kita bahas. Ya, tanggap darurat. Jadi di tempat area wisata itu punya enggak rencana tanggap darurat? Apakah ada rencana tanggap darurat? Dan apakah rencana tanggap darurat itu dilihat oleh karyawan, dipahami? Ya, jadi gini, protokol tanggap darurat itu harus dibuat, Bapak Ibu, dibuat, terus kemudian disosialisasikan. Nah, untuk karyawan-karyawan ini lebih intensif sosialisasinya, termasuk diberikan ujian dan diberikan sertifikat. Ya. Sertifikatnya dari divisi SDM sendiri. Jadi divisi SDM itu memberikan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan dan mitra yang bekerja di area tempat wisata tentang pemahaman tentang COVID-19, tanggap darurat, dan seterusnya. Dan nanti dipastikan mereka semuanya ikut dan paham dan mampu melakukan itu, kemudian diberikan sertifikat atau surat pernyataan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh SDM setempat. Nah, tuh. Terus kemudian ada struktur organisasinya, kemudian tanggap darurat harus juga memiliki dukungan, support dari pemangku kepentingan yang lain, misalnya rumah sakit, dokter, ya. Terus kemudian di tempat wisata juga ada sarana prasarana ya untuk mencegah kondisi darurat itu malah menyebar. Dan seterusnya. Jadi di sini ada checklist Pak, pertanyaannya mudah kok. Mudah. Jadi diisi skor. Diisi skor. Kalau misalnya pasti dan lengkap, kasih nilai 2. Kalau misalnya ragu-ragu mungkin begitu ya, atau in progress diberikan nilai 1. Kemudian
Kalau tidak ada sama sekali, diberikan nilai 0. Itu. Terus kemudian, apakah Anda berkomunikasi dengan kepentingan yang lain? Jadi nanti Anda harus melakukan audit atau self-assessment, apakah Anda memiliki koordinasi dan kolaborasi dengan otoritas kesehatan dan keamanan setempat untuk mengatur rencana perkumpulan massa tadi. Apakah ada proses yang disepakati, proses komunikasi, konsultasi, proses bisnis, proses yang terkait dengan aktivitas-aktivitas tertentu, ya, yang mudah dipahami untuk pelaporan kepada pemangku kepentingan eksternal. Kemudian apakah ada otoritas untuk memutuskan dan ada prosedur atau protokol yang disepakati untuk memodifikasi, membatasi, menunda, atau membatalkan acara di tempat wisata yang melibatkan orang banyak terkait dengan wabah COVID-19. Nah, apakah ada pengaturan untuk menghentikan atau menutup tempat wisata jika ada dugaan kasus sehubungan dengan kehadiran orang banyak? Sudahkah pimpinan dan staf menjalani pelatihan dan melaksanakan prosedur dan langkah-langkah mitigasi darurat? Ini jadi bekerja dengan mitra, kemudian ada komando dan kontrol. Kemudian ada komunikasi risiko. Apakah ada mekanisme komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada karyawan, tamu, dan setiap orang yang memasuki tempat wisata? Apakah ada orang yang ditunjuk untuk mengelola media komunikasi dan bertugas mengelola semua komunikasi eksternal dengan otoritas tempat? Apakah ada pemantauan media nasional yang dibuat untuk memantau desas-desus agar dapat melawannya sejak dini? Kemudian kesadaran perilaku. Kemudian harus mempertimbangkan lonjakan kasus. Jadi kalau misalnya ada kondisi darurat, terus kemudian ternyata tidak 1-2, tapi bisa 10, bisa 15. Nah, apakah sarana dan prasarana tanggap darurat atau sarana dan prasarana tempat wisata itu cukup memadai untuk mengatasi lonjakan kasus? Nah, itu harus dipikirkan, diberikan skor 2-0. Ya, diisi tak, nanti dapat total skor. Nah, total skor ini dibandingkan dengan skor potensi bahaya, ya, kemudian dilihat dari tabel risiko ini. Kalau misalnya dari matriks risiko dan mitigasi, jadi perbandingan antara skor penularan ini dibandingkan dengan skor mitigasi ini, ya, maka skor yang cross mitigasi ini, ya, misalnya ini 85, nih, nilainya 85, maka Anda kategorinya sangat siap. Sangat siap dibandingkan dengan skor penularannya. Meskipun sangat siap, tapi skor penularannya sangat tinggi, maka risikonya very high. Tetap saja Anda tidak boleh, belum layak menyelenggarakan acara yang melibatkan perkumpulan massa. Jadi kalau misalnya ada pertandingan olahraga di tempat wisata, itu pameran, terus kemudian pertunjukan, ya, festival yang akan mengundang perkumpulan massa, maka gunakan risk assessment. Ini sangat berat banget, nah, persyaratannya, sehingga saya sarankan kalau misalnya tidak siap, ya tidak usah diselenggarakan. Karena kesiapan Anda, meskipun Anda siap, fasilitas Anda sangat sempurna, tapi gara-gara faktor pengunjung, ya, maka
seberapapun siapnya Anda, risikonya masih very high. Ini tidak disarankan. Ya, kita kembali ke slide. Nah, terlihat ya? Oke. Kita break jam 10.30 nanti. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut, silakan Pak Jody diatur. Iya Pak. Lalu chatting. Ya, ini belum ada Pak, Bapak Ibu yang mau tanya Pak. Mungkin Joni unmute ya Pak ya, mungkin bisa langsung tanya gitu. Semuanya. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya langsung. Ini masih pengantar ya. Jadi belum masuk ke inti ya. Kesimpulannya adalah ya Anda kalau mau membuka kantor, membuka tempat wisata, maka pastikan physical distancing dipenuhi. Ya, semua orang tanpa terkecuali harus pakai masker. Ya, sediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan dan mendisinfektan tangan. Nah, ini kata kuncinya di situ saja. Saya lanjut kalau tidak ada. Ya Pak, masih belum ada Pak. Silakan Pak. Ya. Sekarang kita akan membahas risiko COVID-19 melalui pernafasan. Jadi penularan itu memang melalui droplet. Droplet ya yang keluar dari mulut ketika berbicara, atau bersin atau bernafas. Nah, ini akan sedikit saya bahas tulisan dari Profesor Erin Bromwich. Ya, nanti bisa diakses di alamat ini. Bagaimana virus menginfeksi? Beberapa ahli memperkirakan bahwa hanya 1.000 partikel virus infeksi C19 atau SARS-CoV-2 untuk menginfeksi. Jadi bisa menginfeksi itu dibutuhkan 1.000 partikel. Batuk tunggal, jadi kalau begitu ya, itu sudah 3.000 Pak. Tanpa ditutup. Ya, itu sudah bergerak sejauh 50 mil per jam kecepatannya. Dan itu sebagian besar jatuh. Nah, tapi juga sebagian bagian besar juga masih tetap di udara dan melakukan perjalanan melintasi ruangan dalam beberapa detik. Jadi itu nggak langsung jatuh, tapi dia masih menyebar dalam beberapa detik. Sebanyak 3.000. Kalau Anda bersin, itu sudah 30.000. Dengan kecepatan 200 mil per jam. Bayangkan, makanya kalau bersin itu sangat riskan banget. Penelitian dari Lydia Buriba dari MIT menunjukkan bahwa batuk dan bersin itu dapat melepaskan awan partikel yang bergejolak dalam bentuk droplet dan aerosol. Aerosol itu ya semacam apa ya. Dan partikel ini dapat melakukan perjalanan sejauh 16 kaki, 5 meter. Dan partikel-partikel dari bersin dapat melakukan perjalanan sejauh 26 kaki, hampir 8 meter. Ya, 8 meter. Satu nafas itu melepaskan 50-5 tetesan. Tetesan ini berkecepatan rendah dan jatuh ke tanah dengan cepat. Nah, kalau kita membilas toilet, bawa grojok itu, serat gitu kan, itu kan ada air bergolak. Air bergolak itu mengeluarkan aerosol dan tetesan. Maka nanti di toilet
gitu ya. Rajin-rajin membersihkan toilet, dan orang di toilet harus benar-benar pakai masker petugasnya, lepas. Berbicara itu akan meningkatkan pelepasan tetesan pernafasan sekitar 10 kali lipat sampai 200 partikel virus per menit. Nah, sekali lagi, dengan asumsi setiap virus terhirup dibutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Jadi kalau misalnya Anda di dalam ruangan, kemudian ada orang berbicara tanpa pakai masker gitu ya, ya sekitar kurang lebih 5 menit sudah terjadi transmisi. Nah, ya. Penelitian menunjukkan bahwa seorang yang terinfeksi influenza dapat melepaskan hingga 33 partikel virus yang menular per menit. Ini, maka ada rumus, kita terinfeksi itu tergantung dari lama waktu kita terpapar virus. Makin lama kita berada di satu ruangan, ya, di sana terus kemudian ada orang yang sudah memiliki virus ya, COVID-19, maka kemungkinan besar kita terinfeksi besar. Jadi kemungkinan kita terinfeksi makin besar. Ya, maka di sini kita otomatis berpikir. Jadi kalau misalnya di ruangan tertutup, ya toh, di ruangan tertutup ada banyak orang tanpa masker, ya, terus kemudian waktunya juga lama, orang berkumpul di sana, maka kemungkinan akan terjadi penularan pun makin besar. Maka nanti akan dilihat restoran, ya, kantor, ya, itu akan menjadi area-area 10 besar. 10 besar tempat terjadinya penularan COVID-19. Ya. Siapa yang akan menularkan? 44% dari semua infeksi itu didapat sebagian besar terjadi dari orang tanpa gejala. Ya, orang tanpa gejala ketika ditelusuri dapatnya dari mana? Nggak ada orang sakit, memang nggak ada orang sakit. Ada orang bersih di sana, tapi semuanya orang tanpa gejala. Ya, hanya 20% orang yang berinfeksi bertanggung jawab atas 90% dari viral load atau konsentrasi virus dalam darah. Ya, dan kita jangan berpikir oh hanya orang tua saja, tidak. Bahkan ini usia ya balita pun memiliki potensi risiko yang ada berpotensi risiko untuk menularkan penyakit. Jadi kita mesti hati-hati. Jadi yang bisa menularkan penyakit itu tidak hanya orang tua, tapi juga orang muda juga, termasuk anak-anak. Di mana penularan terparah? Pertama, Panti Jompo. Menurut rekod berbagai negara, Panti Jompo itu tempat penularan dan tempat dampak paling parah berupa kematian ada di mana-mana. Kemudian yang kedua, tempat di mana ada pengepakan daging. Nah, ini industri makanan, di mana di sana ada dilakukan pengepakan daging, pengolahan daging, dan pengepakan daging. Di sana kan ruangannya dingin. Banyak orang, ruangannya dingin, nah, ruangan dingin otomatis mengawetkan virus. Ya. Nah, menurut catatan, ada 115 fasilitas pengolahan daging di 23 negara, 5.000 orang pekerja terinfeksi, 20 meninggal. Kemudian penularan terparah yang lainnya adalah acara pernikahan, pemakaman, ulang tahun. Itu menyumbangkan 10%. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada yang punya kafe, restoran, terus dipakai untuk acara ulang tahun,
Ya, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, acara pernikahan, jangan mau, Pak. Harus ada protokol khusus. Kemudian yang keempat adalah rapat bisnis, meeting. Tatap muka, meeting di satu ruangan tertutup. Nah, ini konferensi bisnis, ya, seperti konferensi Biogen di Boston pada akhir Februari, itu menyumbangkan tempat. Yang kelima, restoran, Pak. Kita lihat restoran. Jadi ada sebuah layout restoran. Beberapa ahli epidemiologi menunjukkan dengan jelas orang yang tanpa gejala, ya di bawah, di mana orang ini terinfeksi, orang ini duduk di sini, di kursi A1. Dia makan malam dengan 9 teman. Makan malam waktunya sekitar 1 hingga 1,5 jam. Selama makan ini, si pembawa asimptomatik ini melepaskan virus tingkat rendah ke udara dari pernafasan. Aliran udara dari berbagai ventilasi aluran udara restoran dari kanan ke kiri, jadi dari sini ya, dari AC, kemudian oleh fan di kiri. Maka sekitar 50% dari orang di meja yang jadi satu, ya, dengan orang yang terinfeksi menjadi sakit selama 7 hari berikutnya. 75% dari orang-orang di meja yang berdekatan dalam satu jalur angin, tumpahan udara dari AC, ya, akan terinfeksi. Bahkan 2 dari 7 orang di atas meja yang tersembur angin terinfeksi karena ada aliran turbulen. Kemudian tidak ada seorang pun di meja E atau F yang terinfeksi karena mereka di luar dari aliran udara AC di sebelah kanan ke F-fan di sebelah kiri. Nah, dari sini kita pelajari. Ruangan tertutup ber-AC apalagi diberi kipas angin itu bisa jadi masalah besar. Nah, untuk COVID-19 tidak disarankan, nanti kita lihat, pemakaian kipas. Kipas itu untuk sementara disingkirkan dulu. Karena kipas tadi itu berpotensi menyebarkan droplet dan aerosol. Nah, restoran-restoran yang tadinya di ruang tertutup perlu dipelajari dulu, dikaji risikonya. Perlu dimodifikasi. Ya. Di restoran, terus kemudian ruangan, di mana nanti akan berada ditempati oleh beberapa orang, ini perlu dilakukan kajian lagi. Apakah perlu dibuka atau ada syarat-syarat khusus orang yang masuk ke ruangan tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, kantor, tempat kerja. Ini ada sebuah kasus di pusat layanan, di pusat call center. Nah, seorang karyawan terinfeksi datang untuk bekerja di lantai 11 sebuah gedung. Lantai itu memiliki 216 karyawan. Selama periode seminggu, 94 dari orang itu menjadi terinfeksi. 43,5% kursi biru. 92 dari 94 orang tersebut menjadi sakit, hanya 2 yang tidak menunjukkan gejala, berada di ruang tertutup, berbagi udara yang sama, untuk jangka waktu lama meningkatkan peluang Anda terkena dan terinfeksi. Menariknya, meskipun ada interaksi yang cukup besar antara pekerja di lantai berbeda, gedung, bilik, dan lobi dengan orang-orang di sini, ya, dalam satu lantai ini, tapi mereka tidak tertular. Nah, di sini perlu pertimbangkan paparan dan waktu. Penting. Jadi jangan terlalu lama berada di ruangan tertutup begitu banyak orang. Ya. Terus kemudian
gunakan protokol pemakaian masker di ruang tertutup. Itu pasti. Itu saran dari penulis ini. Kemudian penularan terparah paduan suara, konser. Nah, nih, otomatis Bapak Ibu karaoke untuk sementara ditutup dulu, nggih. Nah, ini karaoke ditutup dulu. Paduan suara, tempat nyanyi, gitu ya. Ya, ini contoh, ini ada suatu komunitas paduan suara di negara bagian Washington. Ya, meskipun dilakukan protokol yang ketat untuk meminimalkan transfer, misalnya menghindari jabat tangan, menghindari pelukan, terus bawa alat musik sendiri-sendiri, saling menjauh diri selama latihan. Ya. Kemudian mereka juga memberitahu anggota paduan suara sebelum berlatih bahwa siapapun yang mengalami gejala harus tinggal di rumah. Kemudian satu pembawa asimptomatik hadir itu sudah menginfeksi sebagian besar orang yang hadir. Paduan suara bernyanyi selama 2,5 jam di dalam aula latihan tertutup yang kira-kira seukuran lapangan voli. Saat bernyanyi, nah, ini lebih besar risikonya daripada berbicara. Maka jangan izinkan karyawan bernyanyi-nyanyi di tempat kerja di ruangan tertutup. Nah, aerosol pernafasannya sangat besar. Nafas sambil bernyanyi itu memudahkan keluar dari paru-paru karena menyanyi itu menggunakan paru-paru lebih kuat ya. Nah, di sini dari kasus ini selama 4 hari 45 dari 60 anggota paduan suara mengalami gejala. 2 meninggal. Yang termuda terinfeksi di umur 31, rata-rata anggota paduan suara berusia 67 tahun. Oke, menurut rekomendasi, ya nggak ada lagi ya hiburan nyanyi. Masa nyanyi pakai masker, suaranya kayak gimana? Gitu ya. Karaoke untuk sementara tidak dioperasikan. Kemudian penularan terparah ke-8 adalah olahraga dalam ruangan. Nah, ini ada kasus, ada curling sport ya seperti ini ya. Ya. Di sini akibat permainan di dalam ruangan curling, 24 dari 72 orang terinfeksi. Kemudian yang ke-9, pesta ulang tahun. Ini ada kasus ini, ada cerita. Ini kisah nyata, ada seorang bernama Bob, nama samaran. Dia terinfeksi tapi dia tidak sadar, dia OTG ya. Nah, Bob ini berbagi makanan pesan antar dengan 2 anggota keluarga. Makan malam berlangsung 3 jam. Keesokan harinya Bob menghadiri pemakaman. Ya, dia ngelayap gitu. Kemudian dia berjabat tangan, memeluk anggota keluarga yang mengalami kedukaan untuk menyampaikan belasungkawa. Dalam waktu 4 hari, kedua anggota keluarga berbagi makanan sakit. Anggota keluarga ketiga yang memeluk Bob di pemakaman menjadi sakit. Tapi itu belum berhenti. Bob juga menghadiri pesta ulang tahun bersama 9 orang lainnya. Mereka berpelukan dan berbagi makanan di pesta selama 3 jam. Akibatnya 7 dari 9 orang menjadi sakit. Ini juga belum selesai. 3 orang terinfeksi dari Bob pada hari ulang tahun pergi ke gereja. Nah, di sana mereka bernyanyi, gitu, kemudian menyentuh piring, terus kalau di gereja itu kan ada kantong-kantong persembahan itu ya. Nah, itu kantong-kantong itu dipegang, kemudian beredar ke mana-mana. Akibatnya apa? Anggota gereja itu menjadi sakit semuanya.
Karena kantongnya kan berpindah-pindah itu, kantong kolektornya. Dan Bob telah menginfeksi 16 orang yang berusia antara 5 dan 86 tahun. 3 dari 16 meninggal. Nah, ini kisah nyata seorang bernama Bob di Chicago. Nah, dari cerita yang dirilis oleh Profesor Brubeck, semua kejadian infeksi ini berada di dalam ruangan dengan orang yang berjarak dekat, dengan banyak berbicara, bernyanyi, atau berteriak. Nah, bicara seperlunya ya, karena seperlunya, kalau perlu ya pakai masker. Kalau berbicara banyak, makanya pelatihan-pelatihan seperti ini dilakukan melalui Zoom, karena tidak mungkin, karena kalau saya bicara kan, ludah saya muncrat-muncrat, ya, urusannya bisa panjang. Ya, sumber utama untuk infeksi adalah rumah, tempat kerja, transportasi umum, pertemuan sosial, dan restoran. Tempat-tempat ini menyumbang 90% dari semua peristiwa transmisi. Tapi, wabah yang menyebar dari kegiatan berbelanja tampaknya menyumbang sebagian kecil infeksi yang terlacak. Karena mungkin tidak bisa dilacak ya. Dari negara-negara yang melakukan pelacakan kontak, hanya 1 wabah telah dilaporkan yang berasal dari outdoor, dari aktivitas di luar ruangan. Nah, kurang dari 0,3% dari infeksi yang terlacak. Maka kalau tempat-tempat wisata itu outdoor, nah itu menjadi peluang. Asal jaga jaraknya juga harus dipantau. Misalnya tempat wisata dipantau itu jangan dibilang tempat wisatanya terus di tepi pantai orang berhimpun kerumunan begitu ya, sama saja. Jadi pasti harus physical distancing itu harus diterapkan. Ya, wisata di taman gitu ya. Pokoknya yang outdoor itu mungkin lebih aman dengan syarat physical distancing dan pemakaian masker. Ya. Dalam ruangan dengan pertukaran udara terbatas atau udara yang daur ulang dan banyak orang, sangat berpeluang besar terjadi transmisi. Ya. Ya, ini seperti tadi kasus 60 orang di paduan suara dan kegiatan bola voli, ya, curling, gitu di tempat ruang tertutup, gitu ya, itu bisa jadi masalah. Ini perlu ada pedoman jarak sosial yang berlaku untuk semua tempat. Ya. Prinsipnya adalah pajanan viral dengan waktu yang lama. Jadi jangan terlalu lama dalam ruangan tertutup di mana banyak orang, ya. Itu. Nah, ini juga mungkin kemarin kita pernah mendengar ya tentang apa namanya penularan karena berdekatan dengan orang bersepeda atau lari. Ada seorang peneliti dari Belanda bahwa kita berdekatan dengan orang bersepeda atau lari, ya, dengan kecepatan tertentu, meskipun kita jaraknya lebih dari minimal 2 meter dipenuhi, tetap bisa tertular. Ternyata WHO dan Profesor Brubeck mengatakan, selama Anda menjaga jarak setidaknya 6 kaki, 1 meter atau lebih dari orang lain, dan Anda tidak berada dalam kelompok berisiko tinggi, maka Anda berisiko rendah, terutama jika Anda dan orang lain menggunakan masker. Ya, penting jaga jarak sesama itu 1 meter, ya, lebih bagus. Kemudian pakai masker. Ya, jangan coba-coba pegang tangan, mulut, dan mata. Itu saja. Maka, ketika kita menilai risiko infeksi melalui pernafasan di toko atau mal, Anda perlu mempertimbangkan volume ruang udara besar, jumlah orang. Jadi kalau nanti kita
melakukan inspeksi. Jadi Anda semua yang para inspektur di sini terkait dengan menginspeksi toko misalnya, mall, maka kita berikan penilaian bagaimana membatasi orang. Jadi toko atau mall harus punya sistem untuk bisa mengendalikan orang yang masuk dengan menggunakan berbagai teknologi atau cukup dengan petugas khusus. Ya. Terus kemudian juga mengatur di dalam toko orang supaya tidak bergerombol. Nah, otomatis ibu-ibu yang biasa hobi menawar, tawar-menawar, lihat lama, begitu sudah harus hilang. Karena itu membuat makin lama orang di dalam ruangan. Dan itu menambah risiko. Jadi perlu ada yang namanya smart shopping. Ada fasilitas smart shopping. Ya. Apalagi kalau tokonya sudah kecil, sempit, orangnya banyak. Ventilasi ruangan yang baik, dengan sedikit orang, risikonya rendah. Gunakan masker dengan benar, mulut dan hidung tertutup dari bahan yang tepat, dibuat dari minimal 3 lapisan di seluruh lokasi. Itu, jadi risiko untuk menghindari risiko penurunan COVID-19 dari pernapasan itu adalah saran dari WHO dan tenaga ahli. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Halo Pak, iya Pak. Ini Pak Agus Budi Utama Pak. Oke. Mau bertanya Pak, silakan Pak Agus. Silakan Pak. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya. Kita kan di Nusa Dua ada tempat wisata, Pak, namanya Ya. Waterblow. Waterboom. Ya. Waterblow. Oh ya. Waterblow. Ya, Waterblow. Ya. Nah, saya pernah ke sana. Itu kan tempatnya tidak terlalu luas, Pak. Iya. Nah, apakah ada batasan tertentu untuk total kunjungan yang ke sana? Misalnya 10 menit ada 25 orang yang masuk atau gimana, Pak? Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Saya sering ke Waterblow, sampai di pinggir-pinggir, Pak. Masuk ke hutan bakaunya sama istri, sama anak. Oke. Yang penting begini, Bapak harus punya mekanisme nanti ya. Di ITDC itu kan ada main gate ya. Ada main gate, gitu. Terus ada main gate, oke. Iya, ada main gate. Terus kemudian masuk ke Waterblow juga pasti ada pintu masuknya, kalau nggak salah ya. Okay. Nah, di sana nanti harus ada yang namanya, nanti saya tunjukkan sebuah teknologi untuk memastikan jumlah orang yang masuk itu ada berapa. Jadi Bapak harus menghitung kapasitas okupansi suatu area untuk memastikan physical distancing itu dipenuhi. Nah, nanti dia akan memberitahu secara real time, jadi di pintu masuk akan ini sudah berapa orang ada di dalam ruangan, maksimal sekian orang, sisa sekian orang, gitu ya. Itu jadi harus ada buat metodologi seperti itu, Pak. Ada teknologi khusus. Terus kemudian ada petugas khusus di area Waterblow untuk melakukan supervisi atau monitoring, memberikan peringatan supaya orang tetap jaga jarak. Kemudian memberikan informasi kepada petugas di main gate atau pintu sub main gate-nya bahwa kapasitas sudah overload. Jadi seperti itu, Pak. Jadi perlu ada, nanti dipasang CCTV, nanti saya tunjukkan, ada CCTV di area-area tertentu untuk memastikan menghitung tingkat kepadatan suatu area, Pak. Otomatis, Pak. Jadi memang harus ada cara, Bapak, kita tetap bisa menikmati alam, menikmati tempat wisata di Nusa Dua. Saya sudah kalau ke Bali selalu, saya juga punya room, saya tinggal di Gianyar, Pak, di Pantai Sabu, Pak. Oh, gitu. Iya. Lumayan kalau Nusa Dua. Iya, sering ke Nusa Dua, Pak. Nah, ya, Pak. Jadi perlu ada teknik khusus, Pak. Jadi Bapak harus punya mekanisme dan teknologi tertentu untuk memastikan berapa orang yang masuk. Ya, kapasitas harus dihitung dengan benar, Pak. Keluar masuknya orang. Ya, kira-kira. Memang sih kita
penghasilan kita pasti kurang, Pak. Tapi lebih baik penghasilan keluar daripada nggak ada sama sekali ya. Iya, Pak. Betul, betul. Iya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, berikut ini Pak. Halo, ya. Pak Edi Rafif, silakan Pak. Pak Edi Rafif mau tanya, Pak. Silakan. Ya. Nggak apa-apa. Monggo. Pak Edi Rafif, silakan Pak. Pak Joni. Kalau tidak Pak Joni Sastrawan, silakan Pak Joni. Ya. Pak Joni Sastrawan. Ya, Pak. Sudah. Iya. Halo, Pak Joni. Ya, silakan Pak Joni. Ya. Pak Negari, ini saya Edi Pak dari Oh, FI Bali Pak. Ya. Ini Pak, saya mau nanya terkait masker yang standar masker yang 3 lapis itu. Itu kan biasanya standar itu ada di standar masker medis ya Pak ya. Nah, ya. Kemarin kan ada himbauan dari pemerintah bahwa standar masker medis lebih dibutuhkan ke rumah sakit, sedangkan kita dihimbau untuk memakai masker kain, Pak. Ya. Ya. Tapi kainnya harus 3 lapis, Pak. 3 lapis ya. 3 lapis. Ya. Bahan sintetis. Karena apa? Seperti yang tadi saya jelaskan. Kenapa harus 3 lapis? Kenapa nggak 2 lapis atau selapis? Jadi ceritanya begini. Ketika Anda bicara, itu kan lama-lama kan kain itu kan basah ya Pak ya? Iya. Basah. Terus kain basah, Anda terus ngomong, ya, air di kain yang basah tadi, ya toh, akan tertiup oleh udara. Tertiup dari udara yang, tekanan udara yang Anda hembuskan dari mulut Anda. Sama saja Pak. Bisa jadi masalah. Nah, jadi untuk prosedur pencuciannya itu gimana, Pak? Tadi kan cuma pelepasan aja. Nah, pencuciannya otomatis Anda kalau basah, ya lihat aja kalau sudah basah, bagian dalam basah, ya diganti, bungkus, nanti dicuci, pakai yang kering. Gitu. Dicuci seperti biasa aja, Pak? Seperti atau ada prosedur yang lain? Iya, cuci. Kan itu kan untuk apa? Anda sendiri yang pakai ya, bukan untuk medical ya. Iya. Nah, makanya kalau bawa tutup masker itu lebih dari 1 ya Pak ya. Oke. Terus satu lagi boleh Pak? Apa? Untuk misalnya ada nggak ketetapan dari WHO untuk durasi lama kita di dalam satu ruangan gitu Pak? Terkait karena kan kita mungkin kerja bareng yang lain. Ya. Nah itu ada nggak standarnya? Misalnya 1 jam harus terus habis itu kita. Di WHO mengatakan 5 menit saja di ruangan tertutup dan di situ orang berbicara, urusannya sudah cukup untuk melakukan terinfeksi. 5 menit saja. Otomatis ketika di dalam ruangan tertutup pakai masker yang benar supaya dia durasinya lebih panjang. Ya, pakai masker. Jangan sekali-sekali melepas masker di ruang tertutup. Terus kedua, ketika di ruang tertutup kalau ada AC tidak boleh ada kipas angin. Ya, kipas angin. Apalagi timbul udara sentrifugal di dalam ruangan. Karena udara sentrifugal di dalam ruangan, maka perlu dilakukan pengamatan ya. Ada nggak di dalam ruangan itu potensi timbulnya udara sentrifugal dalam ruangan? Ini perlu dilakukan penelitian, ya, perlu dikaji. Oke, terima kasih Pak Negari. Oke, Pak Joni Sastrawan, di sini ada 2 Joni. Ya, Pak Joni Sastrawan, Pak, silakan Pak Joni Sastrawan. Ya. Kalau yang ngomong ini Joni Kristianto. Ya, monggo Pak Joni. Joni Sastrawan, Pak. Oke. Iya, silakan Pak. Apa yang saya mau tanyakan terkait ini Pak, kalau dari literatur yang saya baca kan virus ini tidak airborne Pak ya, tidak bisa terbang sendiri. Iya. Itu confirm Pak ya, itu ya, saya baca di. Betul. Ya, memang tidak airborne. Ya. Namun dari penjelasan Bapak tadi, ketika kita bersin atau batuk, aerosol atau droplet itu kan akan menyebar bisa sampai jarak 7 meteran gitu Pak ya. Iya, kalau bersin. Ya, ada risiko kan dia
menyebar jauh akibat dorongan udara, kan begitu Pak ya? Oke. Yang saya mau tanyakan terkait ini Pak, ketika kita ingin berolahraga, itu kan ada mohon pencerahannya ini, kan ada tetap pakai masker, gitu Pak ya, misalkan lari atau bersepeda gitu. Sedangkan ada yang saya baca dari kajian lain, ketika kita berolahraga kan memerlukan oksigen nih Pak, yang lebih banyak kan. Itu ada beberapa kasus, ada anak-anak lari pakai masker, pingsan, gitu Pak ya. Nah ini kalau olahraga dalam ruangan, misalkan di ruangan diri gitu kan, oke lah Pak, tidak jadi masalah. Tapi ketika lari yang bersepeda gitu, area terbuka, ada nih kita wajib pakai masker, ada orang bersih droplet, nah itu kan gimana nih Pak? Iya, sebetulnya gini Pak, tadi di kasus ini, mohon maaf nih. Nah ini dia, bisa dilihat Pak ya? Iya. Ya. Jaga jarak Pak. Jarak. Olahraga kok apa namanya? Masker ya? Lucu. Pakai masker ya. Lucu dan juga tidak sesuai dengan makna olahraga itu sendiri kan gitu ya Pak ya? Ya. Maka perlulah jaga jaraknya Pak. Yang penting itu adalah jaga jaraknya, ya Pak ya. Saya juga kalau olahraga di luar, kalau lihat mau berpapasan dengan orang, kalau dirasa tidak aman ya agak cari jarak yang aman Pak. Gitu Pak. Oke, berarti kesimpulannya kita berolahraga tetap tanpa masker, cuma masker di bawah ketika ada interaksi dengan orang dipakai, kan itu aja Pak ya? Iya, tetap jaga jarak. Iya. Terima kasih Pak. Physical distancing Pak. Siap. Makanya enaknya di ITDC itu di area Nusa Dua kan areanya luas itu. Nah, hanya tinggal bagaimana nanti mengatur supaya enggak orang Jawa bilang kemeruyuk. Gitu. Betul Pak. Peluwelan. Itu yang mau kami tanyakan ketika kami kawasan buka, aktivitas olahraga dari tamu itu mungkin harus atur rutenya, misalkan lari, rute mana, arahnya kan itu tidak bisa bebas mana-mana dia gitu Pak. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Masa wisatawan disuruh di ruangan terus? Ya nggak mungkin lah Pak. Orang liburan senang-senang nggak, masa di penjara. Nanti TDC jadi penjara kedua. Monggo, silakan yang lain. Halo. Ya, silakan Bapak. Siapa ini? Sebut nama. Saya Pak Dewo Kamajaya, Pak Nagari. Oke. Halo. Ya, silakan Pak. Modulasi. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Dewo. Silakan Pak Dewa. Terima kasih Pak Nagari. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan penyebaran atau penularan virus corona ini. Ada beberapa ahli medis yang menyampaikan atau berpendapat bahwa virus itu tidak bisa hidup atau penularan melalui udara. Dan kemudian itu tidak bisa hidup apabila dia berada di tempat barang-barang mati atau seperti misalnya besi atau kayu yang tidak hidup. Gitu. Nah, seperti tadi Bapak jelaskan bahwa ada beberapa pendapat dari Bapak Profesor, namun saya lupa namanya itu tadi, Pak sampaikan bahwa di sana Bapak mengatakan apabila kita batuk sekali saja itu sampai mengeluarkan percikan atau tetesan 3.000 dan itu melalui udara. Artinya pada saat kita melakukan batuk itu keluar, percikan itu keluar dan dia akan berada di udara. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa beberapa ahli medis yang mengatakan bahwa virus itu tidak bisa hidup di udara atau tidak bisa hidup di bahan-bahan yang mati. Nah, kemudian tadi Bapak bisa mengatakan bahwa itu bisa penyebarannya atau penularannya melalui udara. Pertanyaan saya, kemungkinan itu pendapat dari Bapak yang sampaikan tadi bahwa bisa penularan atau penyebaran itu melalui udara. Kemungkinan itu terjadi, tetapi
yang menjadi pertanyaan saya Pak Negari, apakah benar virus itu tidak bisa hidup di udara atau berapa waktu dia membutuhkan waktu bisa hidup di udara atau di tempat-tempat tertentu yang tidak punya power atau yang tidak punya kehidupan mati, yang mati seperti contoh besi. Ya. Karena tadi ada beberapa ini juga saya lihat ininya penularannya melalui sentuhan. Tadi yang terinfeksi COVID menyentuh pintu itu umpamanya. Nah kemudian ada orang yang tidak terinfeksi pintu itu bisa terinfeksi. Nah coba berikan kami pemahaman terkait itu Pak Negari. Terima kasih Pak Negari. Ya. Terima kasih Pak Dewa. Saya mungkin berkreasi. Ini bukan masalah virusnya hidup kita. Jadi gini, ketika terjadi percikan itu ada waktu yang cepat. Dia kemudian menempel melalui cairan menempel pada misalnya jaringan atau sel-sel di dalam. Kan kita kan waktu ada orang bersin terus kemudian kita otomatis kan menghirup Pak ya. Menghirup. Jadi bukan virusnya masih tinggal di dalam udara, tidak. Tapi dia melalui udara, kemudian dia mengenai seseorang. Jadi bukan tinggal di dalam udara. Ya. Jadi ada waktu khusus virus itu memang menyebar gitu, Pak. Waktu beberapa detik, dia masih menyebar di dalam udara. Tapi dia tidak bisa hidup di dalam udara. Bisa dipahami, Bapak? Bedanya? Ya. Jadi dia tidak bisa hidup di dalam udara. Tapi dia menyebar melalui udara, kemudian dia masuk ke dalam sel-sel hidung, mulut, dan telinga yang mulut, hidung, dan mata yang tidak tertutup. Kira-kira begitu, Pak. Jadi ini perbedaannya. Terus yang kedua, apakah memang virus itu tidak bisa hidup seterusnya di permukaan? Jadi dia hanya tinggal di beberapa tempat atau di permukaan yang sudah tercemar oleh droplet. Kira-kira seperti yang di dalam WHO ini ada Pak, bisa diperlihatkan, bisa dilihat Pak ya? Iya. Ya, ini dari WHO. Dia 72 jam pada plastik dan stainless steel. Dia tinggal di situ. 72 jam pada plastik dan stainless steel. Kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada karton. Jadi ini bukan hidup di sana, tapi dia tertinggal di sana, ya, dan masih aktif, kira-kira begitu ya, masih aktif, karena virus sendiri bukan makhluk hidup ya, dia bukan makhluk hidup ya. Terus kemudian bukan makhluk hidup yang artinya dia bisa bertumbuh sendiri, dia memerlukan inang, ya, memerlukan inang untuk dia bermutasi atau hidup terus. Jadi kira-kira begitu Pak dari WHO. Jadi mungkin tidak salah dimengerti, dia tidak hidup di udara Pak, tapi dia menyebar melalui udara, terus kemudian dia tinggal atau tetap berada di dalam satu tempat, di suatu permukaan, dalam jangka waktu tertentu. Kira-kira begitu Pak. Ya. Maka untuk mencegahnya ya seperti itu, pakai masker, terus kemudian membersihkan tangan dan membersihkan permukaan. Ya, artinya begini apa mungkin pada waktu mereka yang terinfeksi virus itu bersin, artinya pada saat bersin dia mengeluarkan cairan, berarti virus itu berada di cairan itu maksudnya Pak ya? Ada di dropletnya. Apabila cairan itu masuk ke orang lain, terjadilah penularan itu maksudnya Pak ya? Ya. Makasih Pak. Halo Pak. Monggo. Ada lagi Pak, ini Pak Kadek Sukanadi mau bertanya Pak, mau diskusi langsung. Monggo Pak Kadek. Silakan. Selamat siang Pak. Siang Pak Kadek. Kadek Sukanadi. Kadek Sukanadi dari tim LNG. Ini saya ingin bertanya, di sini kan kita setiap hari makan gitu Pak. Nah, kita membeli makanan dari pasar, misalnya daging gitu Pak. Nah, kita kan tidak tahu kita membeli daging itu, pengolahan dagingnya itu seperti apa sebelum. Nah, sebelum kita memasak daging itu, langkah apa yang
kita lakukan supaya daging itu bisa terbebas gitu Pak dari paparan COVID ini Pak? Oke, ya. Sebetulnya tadi sudah ada saran, selama daging itu dimasak dengan benar, ya pasti sudah tidak ada virus dan bakteri asal masaknya benar. Ya, virus bakteri itu yang penting makanan itu harus dimakan higienis, terus kemudian dimasak dengan benar. Jadi belum ada catatan yang dikumpulkan oleh WHO tentang penularan COVID-19 melewati makanan. Ya, ini coba saya perlihatkan ya Pak ya. Berarti dengan kata lain COVID atau paparan virus ini bisa mati atau hilang di dalam suhu tertentu gitu Pak ya? Mana Pak? Berarti kalau dengan cara pengolahan makanan yang benar, itu berarti bisa disimpulkan juga bahwa COVID ini, virus ini, paparan pandemi virus ini bisa hilang dalam suhu tertentu gitu. Iya, memang. Yang penting cuci tangan, bersih, jaga jarak, terus kemudian pakai masker. Ya, belum ada kasus penularan COVID-19 melalui makanan atau kemasan makanan. Kemasan makanan ini ke bapak-bapak yang beli makanan dari GoFood, dari Gojek, dari GoFood atau apa? Grab ya. Nggak usah khawatir ya sebetulnya. Nggak usah khawatir. Asal jangan deket-deket tukang pakai masker kalau ngambil makanannya ya. Terus kemudian sampai di di tempat ya bungkusnya dibuang dulu, kita cuci tangan, gitu. Kemudian pindahkan makanan ke piring kita, bungkusnya dibuang, cuci tangan, makan, berdoa dulu, kemudian habis makan cuci tangan lagi, yang gitu. Jadi saya simpel, itu sebenarnya kebiasaan bersih aja kok, kebiasaan bersih, tidak terlalu cuman karena budaya kita tidak rajin cuci tangan ya gitu, itu jadi masalah gitu. Iya, nggak usah khawatir ya. Jadi kalau yang penting hidup sehat, hidup bersih. Terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Kadek. Pak Negari ada satu lagi ya Pak ya untuk bertanya. Kita nanti break jam 11 WIB atau jam 12 WITA. Ya, kita break jam 11 karena di Bali sudah jam 12. 12 ya. Kita satu pertanyaan lagi Pak. Ini Pak Dedi Artawan. Ya. Pak Dedi Artawan silakan Pak. Oh, sekedar info Pak, ini ada gempa Pak di Bali. Iya, saya tadi di info. Ya. Semoga semuanya selamat. Ya, nggih Pak. Siap. Silakan Pak Dedi Artawan. Pak Dedi. Silakan Pak Iwayan Dedi Artawan, Pak. Iya, mana Dedi? Silakan Pak Dedi. Di unmute dulu Pak, mikrofonnya Pak, biar bisa masuk suaranya Pak. Halo, selamat siang Pak Negari. Iya, selamat sore ya? Sore apa siang Pak? Siang Pak. Oh siang, nggih. Ini saya mau sedikit bertanya Pak Negari. Ini pada kasus orang terinfeksi virus COVID-19 dan meninggal dunia. Apakah virus itu masih bertahan hidup pada inang yang sudah meninggal? Kalau memang ya, berapa lama waktu hidupnya virus tersebut, Bapak? Ya. Sekian. Ya, terima kasih. Sebetulnya gini. Ya. Jadi kalau orang yang meninggal, otomatis sebetulnya dia kan orangnya mati. Ya. Saya pilih sebagai apa? Virus ini memerlukan inang untuk apa namanya dia berbiak. Ya. Nah, dia berbiak hidup akan apa membutuhkan inang. Oke. Ya. Nah, yang jelas ketika orang itu mati, ya virusnya itu masih mendekam di dalam apa namanya tubuh orang mati itu. Ya, sampai dia tidak ada lagi sarana atau media dia untuk berkembang kan gitu ya. Jadi dia masih ada selama
tubuh itu masih menyediakan protein, Pak. Protein atau apapun, menurut dokter, menyediakan protein yang cukup untuk dia berkembang. Maka orang yang mati itu kan segera di formula syarat gitu dibungkus, kemudian dibungkus plastik, masukkan yang itu, terus kemudian dimakamkan. Ya, supaya dia tidak disentuh dengan orang lain kan gitu ya. Karena dia di dalamnya masih mendekam virus. Jadi selama dia masih menyediakan protein bagi virus itu, selama itu dia. Makanya seperti dikatakan tadi Pak Dewa tadi, memang dia tidak ada hidup di udara, tidak hidup melalui di atas permukaan benda mati ya. Cuman dia bisa tinggal di situ gitu loh. Bisa tinggal di situ untuk berapa kali 72 jam itu di stainless steel kan gitu ya. Terus kemudian 24 jam di tembaga, kurang dari 4 jam di kertas atau karton. Ya. Gitu, Pak. Makanya jangan dekat-dekat orang yang mati kena COVID, Pak. Karena dia di dalamnya mendekam virus. Proteinnya masih dibutuhkan untuk bertumbuh. Oh iya. Nggih, Pak Nagari. Terima kasih atas gininya. Pas jam 12 kita break dulu. Ya. Makan siang di rumahnya masing-masing. Sampai jam berapa, Pak? Nanti kita masuk ruangan lagi. Jam 1 untuk kita, jam 12 untuk waktu Indonesia Barat. Baik, 1 jam lagi ya, Pak. Berarti kita nanti ketemu lagi. Oke. Kita break dulu. Bisa silahkan istirahat dulu, makan siang dulu. Mohon maaf, panitia tidak menyediakan makan siang. Baik, terima kasih. Monggo, kita istirahat dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Terus yang kita tanyakan kemungkinan itu dibatasi cuma 25 orang. Ada saya untuk 25 orang. 25 orang itu bisa menyebarkan. Sudah, apa patokan itu dari WHO lah yang 25 orang. Jaraknya bisa 25, jaraknya kenapa enggak 24, kenapa enggak 26? Apa dasarnya itu patokannya? Lah ada dasarnya tuh. Itu sama juga kita kalau misalnya geraknya loh dibatasi gimana? Caranya tuh orang udah tapi harus menggunakan teknologi yang termutakhir dong. Mau nggak? Yang mana? Istilahnya gimana? Saya keluar dulu lah. Masa gini? Nggak rasa. Tadi nggak ada. Jumpa di rumahnya, jumpa itu. Oh ya istrinya. Kamu masuk nih. Ini makanan dari Mbak Bojo. Lebih lucu. Ya siapa yang nggak nih? Nggak kok. Anu di sini dong.
Aduh, Lino sudah baca. Mas Atyana. Mas Atyana. Halo Mas. Atyana. Halo ya Mas, gimana Mas? Ya Mas, recordingnya di stop dulu aja nggak apa-apa ini waktu break. Nanti